Halo mahasiswa, kita akan membahas laba antar perusahaan untuk transaksi aktiva tetap. Jadi, seperti yang saudara ketahui, aktiva tetap itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tidak didepresiasi, yang kedua adalah yang didepresiasi. Nah, pada video ini kita akan membahas untuk aktiva tetap yang tidak didepresiasi, yaitu contohnya adalah tanah. Baik, kita akan coba melihat dua tipe transaksi. Yang pertama adalah transaksi downstream, yang kedua adalah transaksi upstream. Transaksi downstream itu terjadi apabila perusahaan induk menjual ke perusahaan anak. Sebaliknya, kalau transaksi upstream berarti perusahaan anaknya yang melakukan penjualan kepada perusahaan induk. Jual beli tanah antara perusahaan induk dan anak itu sangat dimungkinkan karena mereka adalah dua perusahaan yang terpisah. Namun, pada waktu perusahaan induk memiliki kepemilikan di perusahaan anak dan memiliki kewajiban untuk melakukan konsolidasi, maka akan menjadi aneh pada saat satu perusahaan induk plus anak ini melakukan transaksi. Tidak terbayang apabila dalam satu perusahaan terjadi transaksi, yaitu menjual kepada dirinya sendiri. Itu yang terjadi kenapa kita mempelajari chapter ini. Baik, kita coba akan melihat contoh soal pertama, yaitu penjualannya downstream dan ada penjualan aktiva tetap dengan kondisi laba. Ya, kita mencoba melihat contoh soalnya. Ya, Pak Corporation pada 1 Januari 2011 menguasai saham Sun Corporation sebesar 90%, di mana nilai investasinya 270.000 dengan nilai wajar sama dengan nilai buku ekuitas pemegang saham Sun Corporation. Artinya sudah tidak ada lagi isu mengenai goodwill, reevaluasi, itu selesai. Nah, kita akan konsentrasi pada transaksi di mana Pak menjual tanah kepada Sun dengan kos 40.000 dengan harga jual 50.000. Net income Sun adalah 70.000. Di dalam 70.000 ini termasuk di dalamnya adalah gain atas penjualan tanah 10.000 dan sampai akhir tahun 2011 tanah tersebut masih dimiliki oleh Sun. Kita lihat jurnal transaksinya yaitu pada waktu P menjual kepada S. Kas diterima 50.000 sesuai harga kesepakatan. Tanah berkurang 40.000 sebesar nilai kos tanah. Barang yang harganya 40.000 terjual dengan harga 50.000 berarti ada gain sebesar 10.000. Nah, sebaliknya PTS yang sebagai pembeli dia akan menerima tanah yang diakui sebesar 50.000 karena harga kesepakatan 50.000 dan membayar kas sebesar 50.000. Nah, transaksi normal antara dua perusahaan. Permasalahannya adalah kalau dilakukan konsolidasi, P dan S ini bukan lagi P sendiri dan S sendiri, tapi P ditambah S atau dikonsolidasikan. Sehingga tidak mungkin ada satu perusahaan yang menjual kepada dirinya sendiri, ada transaksi yang membeli dan ada transaksi yang menjual. Transaksi ini terjadi pada saat kondisi P dan S adalah dua perusahaan yang terpisah, yaitu pada waktu mereka tidak dilakukan konsolidasi. Nah, kemudian kewajiban dari perusahaan anak adalah melaporkan laba. Di sini dilaporkan laba 70.000, ya. 70.000 dengan kepemilikan 90%. Berarti laba dari PTS yang diakui oleh PTP adalah 63.000. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ada gain di sini. Gain 10.000 di jurnal ini. Padahal tidak mungkin kalau satu perusahaan itu muncul gain karena dia menjual kepada dirinya sendiri. Sekali lagi saya informasikan bahwa pada waktu konsolidasi tidak ada yang namanya PTP atau PTS, tapi mereka adalah satu perusahaan, sehingga tidak mungkin di dalam satu perusahaan yang satu menjual dan satu yang melakukan pembelian. Karena itu, gain atas jual beli tanah kita harus kurangi, karena gain itu menambah laba, keuntungan, berarti pada waktu dilakukan eliminasi, dia harus dikurangi, sehingga pengakuan labanya bukan 63.000 tapi dikurangi gain atas jual beli tanah 10.000 jadinya 53.000. Ya, kenapa juga alasan gain itu dikurangi? Karena ada pengakuan gain akibat penjualan tanah kepada pihak yang punya hubungan istimewa, yaitu perusahaan anak 10.000. Pada saat perusahaan anak itu jadi satu, harusnya tidak ada transaksi itu, ya. Transaksi itu tidak muncul, berarti gainnya harus kita hilangkan. Itu alasannya.
Baik, kita coba membuat jurnal eliminasi dan adjustment untuk 2011. Jadi kalau di sini ada investment in Sun, debit, income from Sun, kredit, maka jurnal eliminasi dan adjustment adalah membalik jurnal itu, income pada investment. Mungkin saudara pernah mempelajari di sebelum UTS ada yang namanya dividen masuk di sini. Nah, ini saya asumsikan dividennya tidak ada di soal ini. Yang kedua adalah saya ingin mengembalikan tanah, ini nilainya 50.000, land itu nilainya 50.000. Padahal logikanya tanah itu bukan 50.000 tapi hanya 40.000. Dia menjadi harga 50.000 karena apa? S membeli dari PTP dengan nilai kesepakatan 50.000. Padahal sebenarnya nilai tanah tersebut hanya 40.000. Karena itu, jurnal eliminasi kedua adalah gennya kita kurangi, gennya kita hilangkan, gen yang ada di kredit kita debit, tanah yang ada di debit nilainya 50.000 kita turunkan kembali ke 40.000 dengan cara di kredit 10.000. Sehingga jurnal eliminasi dan adjustment tahun 2011 yang kedua adalah gennya kita hapus dengan cara mengurangi dan landnya kita kurangi juga sebesar 10.000. Jadi adalah dua jurnal eliminasi dan adjustment untuk 2011. Jurnal-jurnal yang lain tidak kami bahas lagi di sini karena selesai sebelum UTS. Jadi jurnal eliminasi dan adjustment ini tidak membahas jurnal-jurnal lainnya yang ada revaluasi, yang ada goodwill. Itu kami anggap para mahasiswa sudah memahaminya sebelum UTS. Dan yang kedua adalah di sini tidak ada dividen. Baik. Nah, kemudian saya lanjut ya pada tahun 2012. 2012, 2013 dan seterusnya ya. Selama aktiva tersebut masih ada di PTS, tanah tersebut masih di PTS dan belum terjadi penjualan ke pihak luar, maka pengakuan labanya yang pertama hanya dihitung hanya labanya. Kenapa di 2012 tidak diakui gennya sudah tidak ditambahkan, dikurangkan? Karena transaksinya terjadi di 2011. Ya, saya kembali lagi ke tahun 2011 ya. Transaksi ini terjadi di tahun 2011 ya. Nah, berarti gennya ini muncul di laba rugi tahun 2011. Sedangkan kita saat mengerjakan tahun 2012, 2013 sampai kapanpun selama tanah itu masih ada di perusahaan, ya kita tidak perlu jurnal apapun ya. Nah, kemudian kita coba menghitung membuat jurnal eliminasi dan adjustment tahun 2012. Selama tanah tersebut belum dijual oleh Sun, kita melihat yang pertama adalah membalik investment pada income, kita balik menjadi income pada investment. Tetapi yang kedua, jurnal yang kedua adalah tanah masih tetap nilainya 50.000. Mungkin para mahasiswa bilang, loh tahun 2011 di jurnal eliminasi dan adjustment 2011 kan tanahnya udah dikurangi Bu, 10.000. Betul, sudah dikurangi 10.000, tapi di dalam konsolidasi transaksi jurnal yang dilakukan untuk eliminasi dan adjustment 2011 tidak terbawa ke tahun 2012. Sehingga tanahnya kita kurangi kembali di tahun 2012 10.000. Tetapi bedanya di tahun 2011, tahun terjadinya transaksi, debitnya adalah gain on sale of land, keuntungan penjualan tanah. Keuntungan penjualan tanah sudah selesai di tahun 2011. Kita ada di tahun 2012. Dan tahun kapanpun selama tanah itu masih ada di PTS. Maka yang kita debit adalah investment in Sun 10.000, lawannya investment. Kenapa? Karena logikanya saja, karena gennya sudah diakui di tahun 2011. Akibatnya apa? Return earning dari PTS, return earning dari PTP juga kelebihan sebesar 10.000 ya. Karena kita sudah kurangi 10.000, sekarang kita kembalikan investmentnya dengan mendebit. Nah, kemudian saya lanjutkan di tahun 2015. 2015 ini adalah momen di mana PT Sun menjual ke pihak luar. Ya, jadi 2011 terjadi transaksi P jual ke S. 2012, 13, 14 PPTS masih memegang tanah tersebut. Tahun 2015 dia jual ke pihak luar.
PTS mengatakan bahwa dia punya keuntungan 15.000. Karena apa? Tanah yang nilainya 50.000 dijual dengan harga 65.000. Padahal kita ketahui sebenarnya tanah itu labanya bukan 15.000 saja, tapi 25.000. Dari mana? Karena harga asli tanah itu bukan 50.000 tapi 40.000. 40.000 tangan pertama PTS ada laba 10.000 tahun 2011. Tahun 2015 PTS jual ke pihak luar dari 50.000 menjadi 65.000. Tangan kedua ada laba 15.000 sehingga neto laba yang diakui sebenarnya 25.000. Tetapi PTS pada waktu menjual ke pihak luar dia hanya mengakui tanah yang harganya 50.000 dijual dengan harga 65.000. Sehingga gennya kita akui lagi kembali. Karena itu kalau saudara lihat kembali ke tahun 2011, waktu terjadi jual beli antara PTP ke PTS, gen itu mengurangi, tapi kalau sudah berhasil terjual ke pihak luar, maka gen itu ditambahkan. Ya, itu yang membedakan. Jadi gen yang dulunya dikurangi waktu terjadinya tahun jual beli, sekarang dikembalikan dengan cara ditambah. Boleh diakui kenapa? Karena barang itu sudah resmi terjual ke pihak ketiga yang tidak punya hubungan istimewa. Berarti barang yang harganya 40.000 terjual dengan harga 65.000. Tapi masalahnya PTS cuma mengakui laba sebesar 15.000 sehingga ada kekurangan gain sebesar 10.000 yang kita akui lewat pengakuan income. Nah, sehingga di 2015 saya pertama mengeliminasi dan adjustment pengakuan laba income pada investment 73.000. Dari mana? Karena ada pengakuan investment pada income oleh PTP 73.000. Berarti dibalik nih jurnalnya, income pada investment. Nah, kemudian yang kedua adalah gain on sale of land kita munculkan kembali. Yang di 2011 kita munculkan kembali dengan debit investment incent. Jadi investmentnya bertambah. Gain bertambah di sisi kredit. Kenapa dia harus dimunculkan kembali? Karena PTS hanya mengakui gain sebesar 15.000. Pada real gain yang harus diakui bukan 15.000 tapi 25.000. Karena itu gainnya kita munculkan kembali. Saya coba kembali ya mereview ke tahun 2011. Ya. Di 2011 gainnya kalau mau dihilangkan di debit, tapi kalau mau dimunculkan lagi di 2015 karena tanahnya berhasil dijual ke pihak ketiga, gainnya di kredit karena gain ini bertambahnya di sisi kredit. Nah, saya lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih sama. Soalnya sama persis, cuma bedanya adalah upstream. Ya. Jadi yang menjual adalah Sun kepada PAK, ya, dengan cost dan harga jual yang sama. Jadi tadi PAK yang menjual kepada Sun, sekarang adalah Sun yang menjual kepada PAK, ya, karena itu namanya transaksinya upstream. Ini jurnalnya, ya. Jadi gain on sale of land-nya letaknya bukan di PTP, tapi di PTS, karena PTS yang menjual kepada PTP. Permasalahannya adalah PTS ini 90% dimiliki oleh PTP, 10% dimiliki oleh non-controlling interest. Jadi 10.000 ini dimiliki oleh haknya ada dua pihak, yaitu 90% oleh PTP dan 10%-nya oleh non-controlling interest. Sehingga kalau kita melakukan pengakuan laba, ya, waktu downstream labanya 70.000 langsung dikalikan 90%. Ya, karena kepemilikan kita hanya 90%. Tapi pada waktu penangguhan gain, pada waktu downstream 10.000-nya tidak perlu dikalikan dengan 90%. Karena apa? Pada waktu downstream, saya kembali yang ke transaksi downstream, gain on sale of land-nya yang mengaku adalah PTP. PTP tidak ada non-controlling interest. Ya, P memiliki S, tapi S tidak punya hak atas P. Ya, karena itu pada waktu menghitung laba, semua diakui bulat 10.000. Tapi kalau transaksinya upstream, transaksi kita itu adalah transaksi upstream di sini. Gain on sale of land-nya ada di sisi PTS. PTS itu yang memiliki adalah 90% P dan 10% non-controlling interest. Karena itu penangguhan gain-nya dikalikan dengan 90%. Sehingga apa? Investment pada income bukan 63 ditambah 10.000.
Tapi 63 dikurangi 10.000, tapi 63 hanya dikurangi dengan 9.000 karena kita kalikan dengan 90%. Jadi apa bedanya downstream dan upstream? Bedanya adalah pengali sesuai dengan kepemilikan kita. Kalau downstream tidak ada pengali, ya. Karena itu jurnal eliminasi adjustment-nya ada dua macam. Yang pertama adalah income from send pada investment in send 54.000. Ini sebagai jurnal pembalik karena pengakuan laba. Sekali lagi kita asumsikan tidak ada dividen di sini. Kemudian yang jurnal kedua adalah sama, ya. Landnya kan diakuinya 50.000, padahal real land ini hanya 40.000 karena itu landnya, tanahnya kita kurangi 10.000, kemudian gainnya kita hilangkan karena asumsinya tetap sama, mau downstream atau upstream. Kalau mereka adalah satu perusahaan yang sama, tidak mungkin terjadi jual beli karena itu gainnya dihilangkan. Nah, kemudian untuk tahun 2012 dan seterusnya, selama tanah belum dijual oleh PAK ke pihak luar, ya, jurnalnya sama, income from Sun pada investment in sand 63.000, 90% dari 70.000 63.000. Jadi asumsi labanya 70.000 ya setiap tahun, konstan. Kemudian yang membedakan adalah jurnal kedua, ya. Kalau kita menggunakan downstream, investment in sand pada land. Investment di debit 10.000, land di kredit 10.000. Tapi karena ini karena ini upstream, maka investmentnya kita share, kita berbagi dengan non-controlling interest di sini 1.000. Jadi investmentnya hanya 9.000 debit, non-controlling interestnya juga debit 1.000 untuk mengeliminasi gain yang masih ada pada land milik PAK. Ya, saya coba bandingkan, ya, dengan downstream. Kalau downstream berarti jurnalnya investment in sand pada land 10.000. Tapi kalau upstream maka jurnalnya berganti, investmentnya kita investmentnya di debit hanya 9.000 karena kita share dengan non-controlling interest. Nah, berikutnya, ya, apabila tahun 2015, ya, tanahnya dijual oleh PAK ke pihak luar. Sama kasusnya, dijualnya adalah harga 50.000 dijual 65.000. Sama dengan soal sebelumnya. Asumsi labanya bukan 15.000 tapi 25.000, ya. Berarti apa yang dilakukan? Income dari sendnya 70.000 kali 90%, tapi kita akui kembali gainnya, ya. Kalau di downstream gainnya langsung diakui 10.000. Nah, ini kan upstream, kita kalikan dengan kepemilikannya 90%, ya. Sehingga pengakuan labanya hanya 72.000, bukan 63 ditambah 10.000. Nah, jurnal eliminasi dan adjustment-nya apa? Jurnal eliminasi dan adjustment-nya juga sama persis dengan downstream. Yang pertama adalah membalik, ya. Investment debit, income kredit. Kita balik jadi income pada investment. Nah, kemudian yang kedua, sama asumsinya dengan downstream. Karena laba itu diakui hanya 15.000, laba penjualan tanahnya 15.000, padahal gainnya senyatanya 25.000, maka gainnya kita tambahkan di sini. Gain bertambah di kredit 10.000, debitnya kalau downstream hanya investment 10.000. Nah, ini kita bershare antara investment dengan non-controlling interest. Ya, sama kayak perhitungannya konsisten, ya, mengakui kembali gainnya bukan hanya 10.000 tapi dikalikan dengan non-controlling interest. Haknya non-controlling interestnya kita share di sini. Ya, itu kira-kira bedanya antara downstream dan upstream. Semoga cukup jelas. Anda punya PR di sini. PR-nya yaitu ada soal. Ada 2 soal, ya, di sini. Nah, 2 soal yang kita minta untuk dikerjakan adalah yang pertama downstream sama, yang kedua juga upstream. Kalau tadi kondisinya laba, berarti sekarang kondisinya dibalik rugi, ya.
Soalnya sama, serupa tapi tidak sama. Jadi ada tanah jual ya, kosnya 40.000 tapi harga jualnya 30.000. Selamat mengerjakan, silahkan untuk semangat belajar dan semangat untuk mengerjakan.